Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman serta didik guru-guru semuanya ya. Kita berjumpa lagi dalam lanjutan part 2 untuk pembahasan dari soal ANBK numerasi tingkat SMP. Nah, jadi kita sebelumnya sudah masuk ke soal yang part pertama ya, yang terdiri dari ada beberapa soal yang kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk part keduanya ya. Nah, jadi di sini nanti akan ada beberapa part di soalnya karena saya buat videonya hanya dalam waktu kisaran 10 sampai 15 menit ya agar tidak bosankan. Jadi 10-15 menit ganti part terusnya. Oke. Jadi untuk teman-teman sekalian serta didik sekalian, jika ingin mendapatkan informasi terbaru tentang part video berikutnya, pembahasan soal berikutnya, silakan jangan lupa di subscribe dulu ya, diaktifkan notifikasinya agar bisa mengetahui lebih cepat adanya pembaruan dari videonya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal berikutnya ya. Di sini saya udah disclaimer dulu ya, ini bukan artinya menyebarkan kunci jawaban atau menyebarkan soal ya, tapi hanya untuk sebagai bahan latihan peserta didik dalam menghadapi ANBK numerasi tahun 2023. Oke. Baik, soalnya adalah tentang prakarya origami nih. Ya, oke ya, prakarya origami. Jadi di sini ada 3 anak, yaitu Ani, Dina, dan Yuni. Dia mengikuti ujian praktek di sekolah. Mereka ditugaskan membuat prakarya yang terbuat dari kertas origami. Nah, masing-masing mereka harus menyiapkan kertas origami sesuai dengan kebutuhan untuk masing-masing warna. Ani itu membuat prakarya yang nomor 1 nih ya. Dina itu membuat prakarya nomor 2. Oke, ini kenapa ada coretnya ya? Sebelumnya sudah ada videonya, cuman saya mohon maaf ya. Maaf, ada videonya itu ada kesalahan dalam mikrofonnya, jadi kurang bagus suaranya ya. Maka saya merubah lagi dari part 1 dan part 2-nya. Oke. Jadi kita lanjutkan aja. Jadi untuk Dina ini prakaryanya ya. Sedangkan Yuni, ya ini terpotong soalnya padahal sama ya. Soalnya sama. Nih Yuni prakarya nomor 3. Pertanyaannya begini, berdasarkan pada hasil prakarya Dina, manakah kebutuhan kertas origami yang tepat untuk membuat 2 atap rumah pada karya Dina? Jadi untuk soal numerasi ini kita juga keterbatasan waktu ya dalam menjawabnya. Jadi kita langsung cepat. Jadi sekali membaca cepat langsung ke pertanyaannya apa. Kita fokuskan ke yang ditanyanya apa gitu. Jadi di sini dimintanya adalah prakarya Dina. Kita lihat prakarya Dina. Oke nih ya. Nah, pertanyaannya, manakah kebutuhan kertas origami yang tepat untuk membuat 2 atap rumah pada karya Dina? Jadi atap rumahnya Dina ini kan berbentuk apa? Segitiga ya. Ada 2 buah segitiga. Kita cari satu segitiga berapa, kemudian keduanya berapa. Karena kan ini kalau dilihat bangunannya ini simetris ya, simetris bangunannya. Maka kita cari dulu luasan dari segitiganya. Segitiga pertama ya. Luasan segitiga, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya itu 9. Nah, ini ya. Ini alasnya itu kan ini, alas segitiga ya. Ini kan nilainya 9 nih. 9 dikalikan dengan tingginya. Ini udah dikasih tahu. Tingginya 6 dibagi 2. Rumus ini memang rumusnya ya. Nah, jadi coba diingat lagi pelajaran waktu SD-nya apa rumus luasan segitiga. Oke. Jadi kita tinggal coret saja nih. Tinggal kita coret ya. 6 dengan 2. Sama-sama kita bagi 2 ya. Ini bagi 2. Hasilnya 1 ya. Ini dibagi 2. Hasilnya 3 gitu ya. 9 kali 3 27. Oke. 1 atap rumah 27 cm². Kalau 2 atap rumah ya 2 dikalikan dengan 27. 2 kali 27 sama dengan 54 cm². Oke. Nah, tidak mungkin ya, masih kalau masih belum tahu juga cara perkaliannya gimana ya. Nah, ini ya cara perkaliannya ya. Sekarang kita belajar ya perkalian, karena kan nggak dikasih kalkulator ini waktu ujian ya.
kali gitu ya. 7 kali 2, 14. 4 simpan 1. 2 kali 2, 4. Tambahkan disimpan tadi 5 gitu ya. Oke. Baik, berarti jawabannya 54 cm kuadrat. Paham ya? Oke. Soal yang berikutnya ya. Di sini soalnya sama ya, sama soalnya. Tapi yang jadi pertanyaannya, kita memberikan pernyataan yang mana yang benar dan apakah pernyataan tersebut benar atau salah gitu ya. Jadi di sini katanya terlihat bahwa pada hasil prakarya Ani menyerupai bentuk-bentuk bangun datar. Gambar 1. Kita lihat. Gambar 1 Ani. Ya, ini yang di atas ya tadi ya. Oke, ini ya. Katanya mana yang benar, klik pada kolom benar atau salah pernyataannya. Pernyataan pertama, pintu dan badan rumah memiliki bentuk yang sama dengan ciri-ciri mempunyai panjang dan lebar yang tidak sama besar. Ya, panjang lebar tidak sama besar. Mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan. Setiap pasangannya sejajar dan sama panjang. Nah, ini kan ciri-ciri persegi panjang ya. Ya, ciri-ciri persegi panjang. Kalau persegi panjang itu sisi yang berhadapan. Nah, ini seperti ini ya. Ini kan persegi panjang nih ya. Kita buat gambar baru aja ya, biar cantik ya. Oke. Sisi yang berhadapan ini dengan ini sama panjang. Oke, oblong besar, kita perbesar lagi ya. Sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ini juga, ini panjang, ini lebarnya ya sama panjang. Berarti 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Benar ya? 2 pasang sisi yang berhadapan, setiap pasangannya sejajar dan sama panjang. Panjang dan lebarnya tidak sama besar ya. Ini kan panjang ya. Ini panjang, yang ini lebar, nggak sama besar dia ya. Kalau nggak sama besar, ya betul ya, tidak sama besar. Berarti pernyataan pertama benar ya. Pernyataan yang kedua, atap dan jendela rumah memiliki bentuk yang sama dengan ciri-ciri yaitu mempunyai 3 sisi, 3 titik sudut ya. Serta jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Oke, ini ciri-ciri siapa? Ya betul ya. Ini ciri-ciri dari segitiga, 3 sisi, segitiga, 3 segi, kayak gitu ya. Nah, kalau segitiga itu yang punya 3 titik sudut. Mari kita lihat yang dibilangnya di sini betul nggak? Atap dan jendelanya ini ya, atap dan jendelanya ini memiliki bentuk yang sama, betul nggak dia? Kita lihat punya si Ani. Atap jendela jarang ya warna segitiga, kita lihat. Nah, ini punya si Ani. Atapnya berbentuk segitiga. Betul ya, berbentuk segitiga. Jendelanya, iya, jendelanya berbentuk persegi atau segi 4 ya, persegi, nggak sama ya. Berarti pernyataan yang kedua ini salah ya, gampang ya. Jadi jangan takut. Biasa kalau matematika ini banyak gambarnya susah ini, jangan ya. Jangan terlalu takut, kita baca aja pelan-pelan. Oke ya, lanjut soal berikutnya. Ayah mempunyai 4 kebun mangga, bla 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 bla, ya banyak ya. Ada kebun A, kebun B, kebun C, kebun D ya. Nah, kebun A ini ya, nih kita tinggal hitung berapa mangga yang diambil dia. Pertanyaannya gini, langsung pertanyaannya. Ayah akan membagikan 6 mangga yang ia ambil di hari pertama untuk dibagikan kepada tetangga. Mangga yang diambil harus berasal dari kebun yang sama. Kebun manakah itu? Ya, ini senang ya. Ya, kebun manakah itu? Dia membagikan 6 mangga pada hari pertama. Mana yang kira-kira minimal dia ada 6 di sini? Ya, kebun A ya nggak mungkin. Dia cuma 5, mau bagikan 6 di kebun tersebut ya nggak ada ya. Ya. Yang B ada 10. Nah, ini lebih nih dari 6. Ya, C apalagi ya, 3 buah. Yang D 4 buah. Ya, betul. Ya, 10 ini ya kebun B. Maka mungkin dia bagikan 6 sementara yang kebun lainnya nggak sampai sekian kan. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke ya. Nah, di sini kalau ada jawaban itu jangan diraukan saja ya, jangan anggap itu jawabannya ya. Oke, lanjut ya. Gampang kan, cuman memperhatikan gambar ya, nggak sampai 1 detik pun kita bisa dapat jawabnya. Lanjut soal yang nomor berikutnya, soal yang sama ya, masih tentang kebun mangga. Nah, di sini
Pertanyaannya begini, ayah meminta pegawainya ngambil 1 buah mangga lagi. Namun pegawai itu nggak memberitahu di kebun mana ia mengambil mangga tersebut. Tentukan benar atau salah dari pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang. Pernyataan A, mangga itu pasti diambil dari kebun. Ya nggak mungkin lah. Apa gitu ya? Kebunnya ada 4, A, B, C, D. Semuanya menghasilkan mangga. Nggak mungkin dia hanya mengambil dari kebun A. Bisa saja di kebun C, kebun B ya. Kalau pasti itu akan absolut ya, nggak mungkin. Mutlak. Mutlak. Nggak mungkin loh dari kebun A ya. Berarti salah pernyataan. Pertama salah. Yang kedua, jika ayah memiliki keranjang yang dapat memuat 10 buah mangga. Buah mangga dari kebun C pasti akan termuat. Mari kita lihat. Kebun C itu dia hari pertama 3, hari kedua itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti 3 tambah 6 9 ya. Muat ya. Karena dia satu keranjang itu ya 10 buah mangga. Sebenarnya kebun C baru 9 ya. Muat ya. Oke. Benar. Pernyataan ketiga, mangga dari kebun B tetap yang terbanyak. Ya kita lihat ya, banyak ya, tetap yang terbanyak. Benar. Berarti pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, pernyataan 3 benar. Lanjut lagi ya, soal tentang mangga lagi nih. Ya. Soalnya sama ya, soalnya sama. Oke, itu dulu ya untuk part 2 ya. Tenang dulu ya soalnya. Jadi intinya kalau ada yang soalnya sama nggak usah dibaca lagi dari atas ya. Kita langsung ke pertanyaannya apa. Lalu kita jawab pernyataannya benar atau salah ya kalau soal pernyataan benar. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini ya. Di part 2 ini kita akan lanjutkan di part 3 dan seterusnya tentang soal-soal tentang numerasi ya. Cukup sekian, jika ada yang ingin ditanyakan mari kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.